Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bahwa Allah mengizinkan penderitaan dalam hidup ini untuk kebaikan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Dave Kamumpungan. Kepada Saudara Dave, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Allah mengizinkan penderitaan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Izinkan saya meyakinkan Anda bahwa pergumulan dan konflik yang harus ditanggung dalam melaksanakan tugas, penyangkalan diri dan pengorbanan yang harus dilakukan jika kita setia kepada Kristus tidak diciptakan olehnya. Mereka tidak dipaksakan oleh perintah yang sewenang-wenang atau tidak perlu. Itu tidak datang dari beratnya kehidupan yang Dia tuntut dari kita untuk memimpin dalam pelayanannya. Pencobaan akan ada dalam kekuatan dan jumlah yang lebih besar jika kita menolak ketaatan kepada Kristus dan menjadi hamba setan dan hamba dosa. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, dan Dia akan mengangkat beban dari pundak kita yang lelah dan meletakkan di atas kita kuknya yang enak dan bebannya yang ringan. Jalan di mana Dia mengundang kita untuk berjalan tidak akan pernah merugikan kita seandainya kita selalu berjalan di dalamnya. Ketika kita menyimpang dari jalan kewajiban, maka jalan itu menjadi sulit dan berduri. Pengorbanan yang harus kita lakukan dalam mengikuti Kristus hanyalah begitu banyak langkah untuk kembali ke jalan terang, kedamaian dan kebahagiaan. Testimonies for the Church 4 halaman 558. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Dave. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 105 paragraf 3 yang berbunyi, jalan di mana Dia mengundang kita untuk berjalan tidak akan pernah merugikan kita seandainya kita selalu berjalan di dalamnya. Dan jalan yang Yesus maksudkan bukanlah jalan yang tidak pernah Yesus lalui, namun jalan itu adalah jalannya Yesus itu sendiri. Sermons and Talks Volume 2 halaman 112 paragraf 2 berkata, kerendahan hati menandai jalan Kristus dari palungan ke salib. Dia adalah manusia dalam atom kecil dunia ini, namun Dia menaklukkan kuasa iblis dan melepaskan umat manusia dari cengkeramannya. Roh Tuhan ada padaku, Dia berkata, karena Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas. Lukas 4 ayat 18. Inilah jalan yang Kristus lalui, dan Dia tidak melaluinya dengan sendirian. Roh Tuhan ada pada Kristus, yaitu roh Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam Sermons and Talks Volume 2 halaman 112 paragraf 3 berbunyi, selangkah demi selangkah Kristus menuruni jalan kerendahan hati, dikejar oleh musuh.
Dia bergumul bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Ini adalah pekerjaan kita, dan oleh karena itu nasihat diberikan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ayat 13. Jalan yang Yesus jalani adalah jalan yang harus kita jalani, dan itu sebabnya kita harus mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah itu? Fundamentals of Christian Education halaman 301 paragraf 1 menyatakan, haruskah saya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan bagi saya melalui pemberian Anak Tunggal Allah? Seluruh perlengkapan senjata Allah itu adalah Yesus Kristus. Dalam menjalani jalan Kristus, kita harus mengenakan Kristus, sebab Yesus telah terlebih dahulu melaluinya untuk kita, dan Yesus telah berjanji untuk menyertai kita. Review and Herald Maret 16 tahun 1886 paragraf 10 menyatakan, sebagai prajurit salib Kristus, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita memiliki janjinya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kristus beserta kita, itulah seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka sebagaimana Kristus dapat menjalani jalan kerendahan hati, kita pun dapat menjalaninya. Sebab Roh Kristus ada pada kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Tetapi bila kita menyimpang dari jalan Kristus tersebut, maka jalan hidup kita menjadi sulit dan berduri. Itulah sebabnya Allah izinkan penderitaan agar kita sadar dan kembali ke jalan Kristus. Dan bila kita berjalan di jalan Kristus, pemimpin kita adalah Kristus itu sendiri. Counsels for the Church halaman 162 paragraf 3 berkata, mereka yang terhubung dengan Kristus memiliki kebahagiaan dalam kendali mereka. Mereka mengikuti jalan yang dipimpin juru selamat mereka. Demi Dia menyalibkan diri, kasih sayang, dan nafsu. Sebab jalan di mana Kristus berjalan adalah jalan damai dan keselamatan. Karenanya kita harus berjalan di dalamnya, dan Yesuslah yang pimpin kita. Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald November 24 tahun 1910, paragraf 4 yang berbunyi, Allah menunjukkan jalan kewajiban dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Di jalan itu terdapat penyangkalan diri dan salib, tetapi hanya itu jalan kedamaian dan keselamatan. Tetapi banyak orang yang membelakangi jalan ini dan berjalan dalam persahabatan diri sendiri, suatu persahabatan yang membuat mereka ketakutan. Pilihan ada pada kita, saudaraku dalam Tuhan. Mau berjalan di dalam jalan Kristus atau di jalan yang kita buat sendiri? Jika kita berjalan dalam jalan Kristus, meski ada penyangkalan diri dan salib, tapi itulah jalan keselamatan. Sementara jalan diri sendiri, meski terlihat menyenangkan, tetapi ujungnya kebinasaan. Itu sebabnya Allah izinkan penderitaan agar kita kembali, dan itu hanya membutuhkan beberapa langkah saja untuk kembali ke jalan terang, yaitu jalan Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita tetap berjalan di dalam jalan Kristus, dan Yesuslah pemimpin kita, karena Roh-Nya ada pada kita dan kita tidak dibiarkan sendirian. Yesus menyertai kita sampai kesudahan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami semua bahwa penderitaan itu Allah izinkan untuk kami sadar dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan Kristus. Dalam jalan Kristuslah kami harus berjalan, dan kami berjalan tidak sendirian,
sebab Kristus memimpin kami, Kristus menyertai kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya pada kami. Itu sebabnya penting bagi kami untuk meminta kehadiran Kristus dalam hidup ini, yang adalah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan tolong kami. Pimpin kami melalui jalan yang Engkau telah lalui terlebih dahulu, agar pada akhirnya kami boleh menerima keselamatan. Sebab jalan-Mu ya Yesus, meskipun penuh dengan penyangkalan diri, suatu jalan kerendahan hati dan memikul salib, tapi itulah jalan kedamaian dan keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.